Pik ya? Apa? Kayak YouTuber bang, mukanya bang. Itu berapa porno? Bener dah, kayak Piki Pik. Tahu kan bang? Sekilas mirip, cuma agak kurang kurus bang. Iya, gendut deh nih. Mau sholat atau gimana pakai peci? Enggak, habis balik, baru balik. Oh, balik dari mana? Biasa, Oh, pengajian. pengajian sampai jam berapa? Pengajian malam. Pengajian malam dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 Sampai jam sahur. sampai jam 1. Oh, nah ini udah jam 4 nih, kemana aja emang? Biasa bang, nongkrong dulu. Sahur bersama. Oh, di masjid nongkrongnya. Di jalan. Kok di jalan? Kalau di masjid nggak enak bang, berisik. Orang ngaji gitu. Iya. Abang tinggal di mana bang? Aku di Sumatera, kalian di mana? Sumatera mana bang? Sumatera Utara. Riau. Oh Enggak. Oh, Medan. kalian Riau ya? Bukan, Palembang. Oh, Palembang. Gimana nggak Kamu di sekolah? bang? Hah? Kami mondok bang. Oh, orang pesantren. Iya. Kok pesantren bisa megang handphone? Kita lagi liburan sekarang. Oh, kapan masuknya lagi? Ntar 2 minggu habis lebaran bang. Loh, emang kalau anak pesantren tuh bukannya lebaran di pondok ya? Puasa di pondok. Sebagian ada yang begitu bang. Oh. Ini kan nggak boleh pulang kampung nih. Ya kita pulang kampungnya nih 10 hari sebelum Ramadan udah pulang bang. Oh, jadi jatah liburnya itu udah dari kemarin. Iya, jatah liburnya udah lama. Kita libur setahun sekali bang. Setahun sekali itu waktu lebaran aja. Iya, 2 bulan. Plus puasa sama lebaran. Oh, liburnya 2 bulan. Iya, soalnya kita setahun di pondok bang, 10 bulan. Oh, itu di pondok ini sekarang apa nih? SMA, SMP? Kalau di jenjang formalnya kita udah lulus bang. Oh, ijazah juga dapat. Ijazah persamaan bang. Berarti kayak SMA gitu. Ya, modelnya kayak gitu bang. Nah, kamu setelah ini cerita ya. Jadi setelah kamu udah pesantren, apa yang kamu dapat di situ? Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat bang? Maksudnya fokus kamu kemana ini setelah kamu pesantren gitu? Kalau kalau kita sih fokusnya ke ini aja bang, ke masalah kitab-kitab. Oh, berarti kan kamu udah lulus SMA, berarti udah selesai nih pesantren. Nah, kamu kan punya mimpi gitu. Iya. Pengennya kemana? Habis ini kuliah kah atau langsung kerja atau misalnya mau ngajar di pondok atau gimana? Kalau kita sistemnya kita diberangkatin dulu bang, diberangkatin keluar. Keluar kemana tuh maksudnya? Di Indonesia Ke juga? Yaman, ke Yaman. Oh, kalian ke Yaman ya? Habis ini ke Yaman. Iya, ke Yaman. Berarti nggak kuliah di negeri gitu nggak? Enggak. Kuliahnya mungkin di sono bang, universitas di sono. Itu beasiswa atau semua semua dapat? Enggak, itu dari kita sendiri aja bang. Oh, mahal tuh biayanya. Lumayan bang, untuk 5 tahun tuh bisa 60-70. Oh, itu fokusnya nanti berarti ustadz gitu atau gimana? Ya bisa dibilang begitu sih bang. Kalau kamu pribadi, kamu mempelajari agama itu pengen fokusnya kemana gitu? Karena kan di pesantren kan udah dibentuk ya. Iya. Nah, pengennya itu apa yang kamu share ke orang-orang setelah kamu kuliah gitu? Dari kitab kah atau misalnya jadi penceramah kah atau misalnya jadi pembedah kitab gitu? Pengennya gimana? Kalau saya sih pribadi, kalau misalkan kayak ceramah gitu nggak masuk bang. Saya modelnya model ngajar aja mungkin. Mau pengen jadi guru pengajar? Iya.
Tapi memang udah ada persiapan mau kuliah di Yaman. Ada persiapan sih, kita udah disiapin di pondok bang. Oh, gitu ya. Biasa kalau misalnya jadi pengajar itu ngajarnya di pesantren juga atau kadang di sekolah swasta negeri atau gimana? Kalau untuk awal mungkin di pondok dulu ya bang. Istilahnya kan kayak pengabdian gitu. Hmm. Istilahnya jasa apa namanya, balas jasa lah untuk pondok gitu kan. Sebelum kita turun ke masyarakat, kita di pondok dulu, kita iniin ilmu kita dulu di pondok, udah selesai, baru kita bisa terjun. Hmm. Kamu istilahnya kan gini. Kalau orang pesantren itu kan kadang kita nggak begitu banyak tahu teknologi nggak, bener kan? Kayak Ya, misalnya ya, tapi kenapa kamu kok bisa tahu Omegle, bisa Ome TV, maksudnya bisa bisa Facebook ada kan? kenapa? Facebook ada kan? Facebook ada. Nah, biasa kan anak pesantren kan jarang pakai sosial media kayak itu. Kenapa kamu bisa punya? Kalau saya sebelum pesantren yang di sini nih kan, yang di mana? Yang sekarang yang saya nih di daerah Jawa Barat, saya pernah pesantren di Jawa Timur. Hmm. Itu kalau di iniin pondok pondok yang the best lah di Indonesia, itu segala macamnya ada bang di situ bang. Teknologi diperkenalin semuanya. Jadi saya di situ udah tahu lah, udah paham deh. Taunya dari situ. Nah, jadi menurut kamu ini, kamu kan mempelajari salah satu agama nih kan, secara dalam. Ketika teknologi datang, itu bagaimana kamu mensiasatinya? Apakah menurut kamu itu harus memang agama kita itu harus masuk ke situ atau wah jangan nih, ini jangan ditelan semuanya nih gitu. Oh, jadi kayak kita nih kan dalam basic agama ya bang. Hmm. Terus tujuan kita juga kan untuk dakwah istilahnya kan. Dan dakwah zaman sekarang nih kan, ya apalagi lagi zaman kayak gini nih bang. Hmm. Ya kan, lagi apa, susah lah buat untuk kumpul, buat gimana. Kita perlu yang kayak gini-gini bang, harus paham. Hmm. Soalnya kayak sharing, karena kan sekarang kita banyak ketemu sosial media yang memang beritanya agama tapi hoax ya kan. Benar-benar. Jadi memang tugas kalian mungkin harus bisa meluruskan karena kalian kan dekat sama kitab, kalian ngerti kan maksudnya gitu. Karena sekarang ada banyak sekte-sekte agama yang beda-beda gitu kan. Nah, ini kan kuliah di luar negeri nih, di Yaman targetnya. Kamu tahu Iya. kan kalau misalnya di daerah Timur Tengah ini kan sekarang lagi banyak masalah. Sekte-sekte, terus nanti brainwash dan lain-lain. Ketika kamu pergi ke sana, kamu yakin nggak kamu istilahnya kan kamu tahu kan jihad yang sekarang itu terus kayak banyak agama-agama yang orang yang radikal tapi dia mengatasnamakan agama. Bagaimana kamu sebagai anak di Indonesia ini pergi ke sana memastikan bahwasannya kamu tetap berada dalam tiang agama yang tepat gitu. Jangan sampai ke brainwash. Itu gimana gambarannya kamu nih? Udah siap belum yang kayak gitu? Kalau dari kita sih bang, dari pondok kita nih nggak bakalan ngirim kecuali ke tempat yang udah dipercaya. Oh, berarti Jadi udah pernah banyak yang dari Yaman itu. udah banyak bang. Jadi ya istilahnya tempat itu bukan nggak sembarang tempat lah. Jadi kita juga akidah pemikiran kita nih udah sama sama mereka. Jadi nggak mungkin misalkan kita nih ada masalah kayak abang tadi ngomong brainwash gitu. Hmm, Justru malah kalau kita kesana itu malah menambah wawasan kita bang. banyak ilmu Istilah-istilah baru. istilah-istilah brainwash kayak gitu mungkin cuma di sebagian negara Timur Tengah aja. Kalau Yaman, insya Allah enggak bang. Gimana cara kamu membedakan Islam yang benar-benar, oh ini Islam yang betul-betul diterima sama Tuhan nih. Kayak misalnya saya lihat kamu nih, kamu Muslim, tapi belum tentu kita sama. Nah, kalau menurut kamu Islam yang benar tuh Islam yang gimana sih? Secara umum. Secara umum, Hmm.
Secara kalau saya langsung ngambilnya langsung Islam itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bang. Enggak yang terlalu ekstrim, enggak yang terlalu ini, enggak yang terlalu lembut. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sesuatu yang mungkar di depan kita, sesuatu yang yang dinilai kita nih bertentangan lah dengan syariat kita, ya secara mau tidak mau kita harus meluruskan dong. Apalagi yang melakukannya itu orang muslim, Bang. Bener gak? Ya, nah sekarang menurut kamu apa dasar orang melakukan terorisme berdasarkan agama? Kenapa mereka salah menurut kamu? Kalau di dalam Islam, Bang, masalah kayak gitu itu cuma untuk kafir. Kan kafir ada macam-macam ya, Bang. Kalau dalam agama Islam nih kan, kafir kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memang wajib diperangi. Contohnya kayak abang yang tahu nih, Israel sekarang nih, Bang. Ya, itu wajib, Bang, diperangi. Soalnya apa? Soalnya mereka duluan yang yang mengajak kita untuk perang nih. Ada juga kafir zimmi. Nah, kalau kafir zimmi itu yang dalam tanggungan kita. Nah, di Indonesia ini kan, Bang, umat beragama, Bang. Istilah toleransi ini kadang ada yang disalahgunain sama orang. Kadang juga toleransi ini jadi senjata buat sesama umat Islam nih, buat saling ngancurin, Bang. Contoh kayak kemarin ada yang salah satu dari dai masuk ke dalam gereja. Ya kayak gitulah. Itu menurut kamu benar apa salah? Kalau menurut saya, Bang, kalau di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah. Kalau misalkan umat Kristiani, sudah. Kalau misalkan tidak penting-penting banget, ngapain Nah, masuk ke dalam itu menurut pandangan saya. Oke, benar. Sekarang toleransi ya, balik cerita toleransi. Selama kamu hidup ini, apa yang menurut kamu yang harus kita toleransi, yang harus kita lakukan kepada selain muslim? Ya, seperti waktu saya ngambil contoh dari ini ya, Bang. Dari ormas yang sekarang dibubarin nih. Waktu itu kan pernah ada kejadian bencana di mana. Mereka langsung turun, Bang, ke lapangan. Turun ke lapangan dan pas diselidikin ternyata di sono emang ada juga, bukan cuma umat Islam aja, bukan mayoritas umat Islam. Di sono juga ada umat yang non muslim juga. Tapi mereka tetap, Bang, nggak pilih-pilih ya kan. Nah, kalau dari saya, menurut dari pengalaman saya toleransi, saya mungkin kurang terlalu ini kalau masalah antar umat yang lain kan. Soalnya dari lingkungan saya juga lingkungan muslim semua. Jadi saya kurang ini. Ya semoga aja lah Indonesia makin bisa toleransi ya. Maksudnya kita juga bisa bersyukur tinggal di Indonesia karena kita bisa belajar toleransi lebih baik daripada negara lain gitu ya. Mudah-mudahan dengan Bang siapa namanya? Bang Aslam. Bang Aslam bisa sekolah di sana sini segala macam, akhirnya kembali ke Indonesia juga bisa mengimplementasikan toleransi itu sebagai apa. Karena yang paling penting di Indonesia itu selain kita mengajarkan sama umat muslim, kita harus memberi contoh bahwasannya kepada agama lain itu Islam tuh tidak seperti yang radikal dibicarakan orang-orang gitu ya. Benar. Oke Bang Aslam, ini udah mau ini nih, awak belum minum nih, mau minum dulu nih. Udah mau. Siap. Oke ya, makasih ya boy. Iya. Oke, dadah. Iya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan. Ya, tadi itu salah satu omongan dari santri pesantren ya. Kita nggak bisa ngejudge, wah ini salah nih apa yang disampaikan. Enggak, itu hanya cuma ngobrolan biasa. Jadi ya kalau versi kalian mungkin ya seperti ini, versi dia mungkin seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal positif yang dia sampaikan gitu. Jadi ya apapun yang terjadi ya yang paling penting itu toleransi antar umat beragama. Luar biasa channel ini. Dibandingkan channel sebelah. Bagus dong, bagus. Subscribe dua-duanya.